Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinta Widiawati dari kelas IP 1A dengan NIM 2461610022. Sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokoh dan konsep ajarannya. Mazhab tasawuf dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendapat. Berdasarkan wilayah geografi, tasawuf timur berpusat di Persia, Iran, dan daerah sekitarnya dengan tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan Al-Hallaj. Tasawuf barat berpusat di Irak dan daerah sekitarnya dengan tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan Abu Yazid al-Bustami. Selanjutnya, berdasarkan penekanan ajaran, tasawuf teoritis lebih menekankan pada aspek intelektual dan filsafat tasawuf, seperti ajaran Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud. Tasawuf praktis lebih menekankan pada aspek amali dan perjalanan batin, seperti tarekat yang menekankan pada zikir dan muraqabah. Beberapa tokoh tasawuf yang sangat berpengaruh. Yang pertama, Al-Ghazali, tokoh tasawuf yang berhasil menegakkan antara ilmu fikih dan tasawuf. Ajarannya banyak mengkaji tentang penyucian hati dan pencapaian ma'rifat. Yang kedua, Jalaluddin Rumi, penyair sufi terkenal yang ajarannya banyak mengandung simbolisme dan keindahan. Yang ketiga, Ibnu Arabi, filosof sufi yang terkenal dengan konsep wahdatul wujud atau keesaan wujud, pandangan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, Junaid al-Baghdadi, salah satu tokoh awal tasawuf yang menekankan pada pentingnya mengikuti sunnah Nabi dan menjaga akhlak yang mulia. Konsep ajaran tasawuf: penyucian hati melalui berbagai latihan spiritual seperti zikir, muraqabah, dan taubat. Seorang sufi berusaha untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela. Selanjutnya, cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan sesama makhluk adalah inti dari ajaran tasawuf. Cinta ini mendorong seorang sufi untuk selalu berbuat baik dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Yang ketiga, ma'rifat, pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan, diri sendiri, dan alam semesta. Ma'rifat diperoleh melalui pengalaman batin yang mendalam. Keempat, kesatuan dengan Tuhan. Tujuan akhir dari perjalanan spiritual seorang sufi adalah mencapai kesatuan dengan Tuhan. Soal kedua, menurut Syekh Zunnun al-Mishri bahwa taubat ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama adalah taubat dari dosa dan keburukan. Jenis taubat yang paling dasar yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat dari kelalaian mengingat Allah. Taubat ini lebih dalam daripada taubat pertama. Selain meninggalkan dosa, seseorang juga berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap aktivitasnya. Yang ketiga, taubat karena melihat kebaikan dan ketaatan. Taubat yang paling tinggi derajatnya, seseorang tidak hanya meninggalkan dosa dan mengingat Allah, tetapi juga merasa senang dan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Soal ketiga adalah jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, dan sertakan contohnya. Syariat adalah hukum-hukum Islam yang bersifat lahir dan zahir, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji.
dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar dan lengkap, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan atau metode yang ditempuh seseorang untuk mencapai hakikat. Contohnya bergabung dengan thariqat tertentu seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, atau Satariyah, dan mengikuti amalan-amalan yang diajarkan oleh thariqat tersebut. Selanjutnya hakikat. Hakikat adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual, yaitu mencapai pengetahuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dijelaskan dengan kata hakikat. Hakikat adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual, yaitu mencapai pengetahuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat merupakan pengalaman baik batin yang mendalam dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Contohnya, memahami segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh melalui pengalaman batin. Ma'rifat merupakan buah perjalanan spiritual yang panjang dan melebihi sekedar pengetahuan intelektual. Contohnya memahami sifat-sifat Allah yang sempurna, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Bijaksana, serta merasakan cinta kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah, yaitu yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Orang yang mencintai Allah akan selalu mengingatnya dan dalam setiap keadaan, baik dalam suka dan duka, zikir selalu berada di bibirnya. Yang kedua, rasa cinta yang mendalam. Terdapat rasa cinta yang mendalam dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui cinta kepada segala sesuatu. Yang tiga, khusyuk dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi penuh dengan kekhusyukan dan keikhlasan. Yang keempat, sering menyendiri. Mereka lebih suka menyendiri untuk bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah, meskipun tidak menutup diri dan interaksi sosial. Yang kelima, sabar menghadapi cobaan. Ketika dihadapkan pada cobaan, mereka tetap sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik. Yang keenam, cinta kepada semua makhluk. Mereka mencintai semua makhluk ciptaan Allah tanpa membeda-bedakan. Yang ketujuh, merasa rendah hati. Mereka menyadari bahwa segala nikmat yang mereka miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasa rendah hati. Yang kedelapan adalah tidak membenci siapapun. Hati mereka bersih dari rasa benci dan dendam terhadap siapapun. Yang kesembilan, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama dan lingkungan. Yang terakhir, merasa damai dan tenang. Hati mereka selalu merasa damai dan tenang, bahkan dalam situasi yang sulit. Soal kelima adalah jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ijtihad dengan disertai contoh dan analogi lafaznya. Wahdah al-syuhud atau kesatuan penglihatan.
Konsep ini menyatakan bahwa seorang sufi yang telah mencapai tingkat makrifat yang tinggi dan melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari Tuhan. Contohnya, seorang sufi melihat keindahan bunga sebagai cerminan dari keindahan Tuhan atau manifestasi dari sifat-sifat Allah. Wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Konsep ini lebih radikal menyatakan bahwa tidak ada perpisahan antara Tuhan dan makhluk. Contohnya Ibnu Arabi, seorang tokoh yang menganut konsep ini, menyatakan bahwa aku adalah dia dan dia adalah aku. Selanjutnya hulul. Konsep ini menyatakan bahwa Tuhan bersemayam atau menghuni dalam diri manusia yang sempurna. Contohnya Al-Hallaj, seorang sufi yang kontroversial, pernah mengungkapkan kalimat ana al-haq atau aku adalah kebenaran yang ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai klaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Selanjutnya adalah iktihad. Konsep ini menyatakan pernyataan yang sempurna antara manusia dan Tuhan. Contohnya Abu Yazid al-Bastami, seorang sufi lain yang kontroversial, memiliki pernyataan yang serupa dengan Al-Hallaj. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.